Barang siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, maka nanti Allah tutup aibnya di hari kiamat. Tapi barang siapa yang suka membuka aib saudaranya di dunia, maka nanti Allah akan buka semua aibnya di hari kiamat. Dosa apa hamba ini ya Allah? Kok sampai segininya musibah ini? Lagi dikasih masalah, ibu doa, nangis. Maka air mata yang menetes itu dicintai Allah. Jadi bukan hanya ditentukan oleh Allah, tapi yang namanya musibah itu terjadi karena ada ulah perbuatan kita. Apa Ustaz? Boleh jadi keburukan yang kita lakukan. Kenapa Allah ngasih yang gak enak? Dengan yang gak enak itu nanti Allah hapuskan keburukanmu. Makanya cara Allah menghapuskan dosa, kumaha carana? Carana Allah nguji kita, Allah ngasih musibah kita. 5 tingkat keburukan manusia. 1. Sekarang Bunda tanya, Aa, apa yang harus kita introspeksi? Catat ini. Karena kalau ada musibah, musibah itu pasti di dalamnya ada andil kita sehingga terjadi. Jadi bukan hanya ditentukan oleh Allah, tapi yang namanya musibah itu terjadi karena ada ulah perbuatan kita. Apa Ustaz? Boleh jadi keburukan yang kita lakukan. Kenapa Allah ngasih yang gak enak? Dengan yang gak enak itu nanti Allah hapuskan keburukanmu. Makanya cara Allah menghapuskan dosa, kumaha carana? Carana Allah nguji kita, Allah ngasih musibah kita. Tiba-tiba ada yang fitnah kita gitu. Tiba-tiba ada yang ngehina kita. Tiba-tiba ada yang menjatuhkan kita. Tiba-tiba ada yang nikung kita. Tiba-tiba ada yang mengambil suami kita. Tiba-tiba ada yang mengalihkan perhatian kita sama orang. Tuh, itu cara Allah tuh. Buat apa? Buat menghapuskan kesalahan kita. Maka muhasabah atas keburukan yang pernah kita lakukan. Coba Ustadz mau tanya, pernah nggak punya perbuatan buruk? Pernah. Orang manusia tempatnya. 5 tingkat keburukan manusia. 1 aib. 2 maksiat. 3 dosa. 4 durhaka. 5 zolim. Keburukan ini terjadi dulu dengan kita. Kemudian Allah izinkan ada luka yang menyakiti kita. Sengaja Allah ingin menghilangkan keburukan ini. 5 keburukan. 1 apa? Aib. Kita punya aib. 2 maksiat. Kita pernah berbuat maksiat. 3 dosa. Pernah berbuat dosa. 4 durhaka. Pernah durhaka. 5 zolim. Pernah zolim. Perhatikan ke depan. Kalau punya aib, tugasnya tutupi. Kalau berbuat maksiat, tugasnya tinggalkan. Kalau pernah berbuat dosa, tugasnya taubati. Kalau pernah durhaka, tugasnya perbaiki. Kalau pernah zolim, tugasnya ganti. 1 aib, tugasnya tutupi. Bunda sayang, tutupi aib kita. Karena Allah mencintai orang yang senantiasa menutup aibnya dan aib saudaranya. Barang siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, maka nanti Allah tutup aibnya di hari kiamat. Tapi barang siapa yang suka membuka aib saudaranya di dunia, maka nanti Allah akan buka semua aibnya di hari kiamat. Bahkan izin, kalau ibu punya suami dan suami ibu punya aib, tutup. Cukup. Bahkan kepada orang tuanya pun, orang tua kita pun, tutup aib itu. Aib tugasnya tutupi. 2 maksiat, tugasnya tinggalkan. Berhenti. Apa itu maksiat Ustadz? Maksiat itu perkara yang mengundang keburukan dari Allah. Biasanya urusannya sama dosa-dosa kecil. Bohong, ngomongin orang, iri dengki, menghina orang lain, merendahkan orang. Yang ketiga dosa, taubat. Bukan. Yang sholatnya mungkin ya dulu sering lalai, taubat. Yang masih ambil harta haram, taubat.
Gimana caranya agar taubat diterima? 3 rumusnya. 1. Menyesal. 2. Berhenti. 3. Berjanji. 1. Menyesal. Nyesal. Kalau ingat dosa itu nyesel. Apa tanda orang nyesel? Paling gampang, lembut hatinya, mudah meneteskan air mata saat dia ingat dengan dosa-dosanya. Jadi ingat dosa tuh nangis. Makanya kalau ada luka, yang ditangisi bukan lukanya, tapi yang ditangisi apa? Dosanya. Ya Allah, dosa apa hamba ini ya Allah? Kok sampai segininya musibah ini? Kok sampai segininya luka ini? Dosa apa ya Allah? Gitu. Makanya ada 3 air mata yang sangat dicintai Allah. 1. Air mata yang menetes ingat dosa, taubat. 2. Air mata yang sedang menanti pertolongan Allah. Ibu lagi susah, nungguin pertolongan, nangis. Lagi dikasih masalah, ibu doa, nangis. Maka air mata yang menetes itu dicintai Allah. Makanya ibu kalau doa yang serius, ya Allah, hamba tuh lemah, hamba tuh gak punya kuasa, hamba tuh gak punya kemampuan. Oh ya Allah, bunda kudu belajar gitu tuh sama Allah tuh. Nanti tuh bunda jadi kuat. Makanya kadang mohon maaf ya bunda, kadang dari masalah kita bukan butuh solusi, tapi butuh tenang dari masalah itu. Dan yang ngasih tenang itu siapa? Makanya bunda coba belajar tuh. Air mata yang menetes karena ingat dosa, Allah suka. Air mata yang butuh pertolongan Allah, Allah suka. Dan yang ketiga, air mata yang menetes karena lihat maksiat, tapi dia tidak bisa merubahnya, maka dia menangis. Makanya bunda izin ya, kenapa Ahilman ngajak bunda, ayo nangis bunda, ayo nangis. Karena orang nangis itu lembut hatinya. Orang soleh memang mudah nangis. Makanya bunda gini, cara menghapuskan kesalahan kita di masa lalu gimana? Isi dengan kebaikan saat ini. Contoh, bunda dulu punten. Misalnya dulu kita pernah mengumbar aurat. Ustadz gimana atunya nutupin kesalahannya? Jadilah sekarang perempuan yang nutup aurat. Maka nutupnya bunda sekarang insya Allah nutupin kesalahan bunda yang lalu. Maka bunda jangan iri sama orang yang mungkin ya hijabnya panjang, udah syar'i. Mungkin dulu dia sering terbuka, makanya sekarang dia pengen nutupin. Itu bagus. Wa'at bi'is sayyi'ata bil hasanati tamhuha. Dan ikutkanlah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikanmu menutup keburukanmu di masa lalu. Orang tuh ada yang awalnya baik, ujungnya buruk. Ada yang awalnya buruk, ujungnya baik. Ibu mau masuk kategori yang mana? Makanya taubat. Aib tutupi, maksiat tinggalkan, dosa taubati. 4. Durhaka perbaiki. Ibu sama suami punya salah, namanya apa? Durhaka, perbaiki. Yang kelima, zolim tuh ganti dengan kebaikan.